Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Lalu, apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama pada tema 6 kali ini. Perhatikan gambar berikut ini. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis, kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Jadi anak-anak, yang namanya tubuh itu membutuhkan energi atau tenaga. Nah, tenaga yang kita peroleh itu dari mana? Tenaga yang kita peroleh itu dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada proses fotosintesis, tumbuhan akan menyerap udara, yaitu karbon dioksida, dan menyerap air. Kemudian air dibawa ke daun. Di daun itu nanti akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu merupakan proses pengolahan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Jadi, dalam proses membuat makanan pada tumbuhan itu juga akan menghasilkan udara yang bersih, udara yang dihirup oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Selain itu, juga akan menghasilkan makanan dan cadangan makanan. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dengan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu.
Dari materi yang sudah disampaikan, bisa kita mengambil kesimpulan, yakni yang pertama, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Jadi energi itu sama dengan tenaga. Kemudian sumber energi merupakan alat dan bahan yang menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi, diantaranya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari adalah bintang yang sangat besar yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi inti yang menghasilkan energi besar. Selanjutnya, sumber energi yang kedua yaitu makanan. Manusia mendapatkan energi dari makanan yang dimakan. Energi itu digunakan untuk berbagai kegiatan manusia. Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan memperoleh makanan dari hewan lain dan tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanan melalui proses fotosintesis. Untuk tugas pembelajaran 1 kali ini, kalian mencatat kembali rangkuman yang sudah disampaikan pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 kali ini, kalian langsung saja untuk mengerjakan buku paket halaman 15 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah pertama, merawat dan memelihara tanam-tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Marilah kita mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari agar kehidupan kita tidak terancam. Berikut ini merupakan macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam dan menit dan detik akan dipelajari kemudian. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 bulan itu terdiri atas 28 hari sampai 31 hari. Sekarang coba kalian lihat tabel di bawah ini. Di sini ada nama-nama bulan dari bulan pertama sampai pada bulan ke-12. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember. Nah, di sini dari mulai bulan Januari sampai Desember itu memiliki jumlah hari yang berbeda. Jadi misalnya Januari itu ada 31 hari, kemudian untuk Februari itu ada 28 hari atau 29 hari. Nah, khusus untuk bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu minggu itu sama dengan 7 hari. Jadi terhitung dari mulai hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Lalu satu bulan itu sama dengan 4 minggu. Akan tetapi di sini tergantung jumlah hari dalam satu bulannya. Jika satu bulan itu ada 28 hari seperti pada bulan Februari, maka satu bulannya itu pas 4 minggu. Akan tetapi jika satu bulannya itu ada 31 hari, jadi di bulan Januari itu kan jumlahnya 31 hari, berarti satu bulan itu sama dengan 4 minggu lebih 3 hari. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Jadi satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, kalau 2 tahun itu ada berapa bulan? Nah, caranya dengan perkalian. Jadi kita kalikan 2 dari 2 tahun itu kita kali 12 bulan, karena satu tahun tadi kan ada 12 bulan. Maka jika menggunakan perkalian bersusun, maka 12 dikali 2 sama dengan 24. Maka 2 tahun sama dengan 24 bulan. Untuk perkalian sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Contoh selanjutnya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika 2 minggu itu ada berapa hari? Caranya sama, yaitu dengan perkalian. Kita kalikan 2 dari 2 minggu itu kita kali 7. 7 itu dari 1 minggu itu sama dengan ada 7 hari. Jadi 2 dikalikan 7 sama dengan 14 hari. Maka 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Berikut ini merupakan macam-macam alat musik ritmis. Ada marakas, tamborin, kastanyet, dan juga rebana. Alat musik ritmis bisa dimainkan dengan cara dipukul, digoyang, ataupun digesek. Adapun fungsi utama alat musik ritmis adalah untuk mengatur tempo lagu. Untuk marakas itu dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian tamborin, kastanyet, dan juga rebana itu dimainkan dengan cara dipukul. Untuk tugas pembelajaran 3 kali ini, kalian mengerjakan buku paket tema 6 halaman 27. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya.